Halo guys, welcome back. This is Bibro, MC Kelly Money. Dan pasti senang banget hari ini Kelly bisa wujudin konten pertama Kelly. Nah, jadi buat teman-teman kemarin sempat sih beri masukan, ayo dong Kel, kamu kan MC, kamu kan sudah bergelut di dunia entertainment. Bagi-bagi dong tips-tipsnya sebagai MC, sebagai presenter, atau sebagai motivator, menjadi seorang public speaker, ya kan? Atau menjadi orang yang bisa, ya, berbicara dengan baik di depan publik itu seperti apa, kamu bagi-bagi dong. Nah, itu dia ya. Semoga konten pertama ini bermanfaat banget. Tapi Kelly akan mengulas satu persatu mulai dari basic banget, dari dasar banget apa yang harus teman-teman persiapkan ya. Jadi buat kamu yang pengen menjadi seorang duta kampus atau ambasador sesuatu kompetisi ya, seperti kayak beberapa kampus-kampus kan sering ngadain ya, kampus ambasador ya, kita tahu lah ya seperti apa. Kemudian mungkin ikut duta-duta seperti duta narkoba atau Mister Jatim gitu kan, Mister Indonesia, Putri Indonesia, atau Miss Universe ya. Kemudian apalagi ya, macam-macam, atau mungkin duta pariwisata dari setiap kabupaten atau dari setiap kota. Nah, itu kan sangat membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa ya berkomunikasi di depan publik dengan baik ya, atau memiliki ilmu public speaking yang bagus ya kan. Nah, kita akan berbagi mulai dari awal apa yang harus disiapkan. Nah, check it out ya. Pertama, ya, ini sesuai apa yang Kelly pengalaman selama ini, apa yang sudah Kelly ajarkan kepada semua siswa-siswi saya di Sekolah MC Malang. Nah, ini menjadi awal juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke Kelly Money Channel, ya. Nah, oke guys, nah buat kamu yang kepengen banget menjadi terkenal di kampus kalian, ikutin duta kampus ya kan, atau putri-putri lingkungan, atau kayak pemilihan hijab kayak di Malang, kayak hijab radar Malang ya kan, putri hijab, putri lingkungan, duta narkoba, putri Indonesia, atau duta pariwisata kalau di Malang kayak Kang Mbak Yu atau Joko Roro ya kan, atau Kang Nimas Batu, atau Cak Ning ya kan, macam-macam. Dari setiap kota kan pasti punya pemilihan duta masing-masing ya kan, setuju? Nah, seperti teman-teman yang dari kota tersebut dia mengikuti ke ajang nasional seperti Putri Indonesia atau Miss Indonesia yang bakalan jadi ke Miss Global, kemudian Miss Universe gitu kan. Nah, kita akan ulas beberapa. Apa yang perlu kamu siapkan? Nah, itu dia. Kita akan berbagi sesaat lagi, ya. Nah, yang pertama, buat kamu, pertama kamu harus tahu dulu apa yang akan kamu sampaikan. Kamu harus punya konsep dong. Saya mau menyampaikan apa ya? Kalau misalnya mau jadi seorang public speaker, ya. Tapi yang Kelly ajak yang pertama adalah sebagai MC nih. Nah, buat teman-teman yang mau jadi MC. Kalau mau jadi MC yang pertama, kamu harus belajar dulu cara megang mic-nya yang benar. Posisi mic-nya seperti apa untuk MC formal, untuk semi formal atau non formal, ya kan? Seperti apa sih cara megang mic-nya? Nanti Kelly akan bahas di segmen berikutnya. Nah, kamu harus tahu dulu cara megang mic. Habis itu kalau sudah tahu cara megang mic-nya, berikutnya adalah kamu bagaimana sih cara megang cue card. Nah, cue card atau megang rundown, kemudian penempatannya untuk rundown, untuk cue card itu seperti apa, atas apa bawah, ya kan? Itu harus kamu tahu betul. Karena ketika kamu berdiri di atas panggung, semua orang tuh akan lihat kamu. Ya, jadi benar-benar kita harus well prepared. Oke? Yang berikutnya, kalau kamu sudah tahu cara megang mic, cara megang cue card atau rundown, hal berikutnya adalah kamu harus mulai cek vokal, cek suara kamu. Kira-kira suara kamu cempreng nggak ya? Suara kamu ini kecil nggak ya? Volumenya kecil nggak ya? Ya kan? Nah, itu yang harus kamu tahu. Karena kalau misalnya kamu punya suara
kategori suara, aduh suaraku cempreng, suaraku kecil, aduh suaraku terlalu gede, terlalu ngebas, terlalu melengking. Nah, itu harus kamu belajar untuk kontrol ya. Nah, kontrolnya seperti apa nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke? Nah, setelah kamu sudah mengetahui suaranya seperti apa, nah kamu sudah mulai mengenali susunan acara. Nah, penting banget karena kalau kamu sudah tahu susunan acaranya seperti apa, itu akan sangat membantu banget buat kamu untuk menulis skrip. Nah, itu yang akan kita belajar ya. Nah, kamu tulis rundown dulu. Rundown untuk MC formal seperti apa? Rundown untuk MC semi formal seperti apa? Rundown untuk acara non formal seperti apa? Ya. Nah, nanti kita akan bahas juga acara formal tuh apa aja sih? Acara semi formal itu seperti apa sih, ya kan? Acara non formal itu apa aja sih? Nah, kita akan ulas di segmen-segmen berikutnya. Nah, jadi ini karena konten pertama Kelly, Kelly mohon doanya semoga konten ini berkembang, bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat luas seluruh Indonesia bahkan ke internasional. Ya, kita siap-siap ke sesi berikutnya nih. Nah, kalau kamu sudah tahu susunan rundown-nya seperti apa, kamu mulai belajar untuk menulis skrip. Opening seperti apa? Opening A, opening B, opening C, isi A, isi B, isi C, kemudian closing A, closing B, mungkin apa ya? Itu kan ada beberapa rentetan, ya kan? Itu kamu harus benar-benar tahu. Jadi kamu mulai tulis skripnya. Nah, kalau mau nulis skrip, ingat, apa yang kamu tulis itu harus benar-benar sesuai dengan acara tersebut. Jangan sampai keluar dari tema acara, ya. Karena penting banget. Jadi harus fokus. Kemudian kamu tulislah. Kalau kamu sudah nulis skrip nih ya, ini penting banget buat kamu sehingga terlihat di depan panggung itu kamu menyampaikan semua itu dengan jelas, padat, singkat, tapi langsung mengena di hati audiens atau pemirsa di rumah. Harusnya begitu. Jadi kamu nulis dulu. Kalau misalnya ini contoh acara fashion, kamu memandu sebuah acara fashion, kamu harus nulis beberapa. Fashion itu seperti apa sih yang lagi in, ya kan? Dari beberapa tahun kemarin, fashion itu mengalami perubahan seperti apa. Itu kamu harus tahu, baca, kemudian kamu tulis. Setelah kamu tulis, kamu ya buatkan rangkuman. Jadi rangkuman dari berapa halaman diperkecil jadi satu paragraf. Jadi ketika kamu menyampaikan itu benar-benar singkat, padat, jelas gitu loh. Jadi tidak terlalu meluber ya. Nah, kalau sudah punya itu, nah itu untuk opening misalnya. Atau kamu punya ice breaking. Ice breaking seperti apa? Kamu tulis dulu. Waduh, kira-kira ini mengena nggak ya? Nah, kalau misalnya menurut kamu mengena, kamu harus belajar juga bahwa karakter audiens itu macam-macam. Ada yang datang ke sana moodnya tuh lagi bete, ya kan, lagi sad, lagi sedih gitu kan, atau dia lagi happy hari ini, lagi bahagia, atau dia habis lagi marahan, ibu kosnya lagi minta duit kos-kosan gitu kan, mungkin hari ini dia lagi punya konflik dengan keluarga atau dengan pacarnya, atau mungkin aduh dia lagi punya utang, ya kan. Nah, namanya orang kan punya masalah masing-masing tuh, ya kan. Jadi ketika datang ke suatu acara itu pasti dia punya masalah yang dia bawa tuh masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, kamu harus mengenali, ya kan, sebagai MC lo ya, atau sebagai public speaker, atau sebagai motivator, ya. Nah, itu kamu harus tahu betul. Nah, tahu betul kenapa? Karena mood setiap audiens itu beda-beda. Nah, itu kamu meramu. Jadi MC itu benar-benar harus meramu. Gimana caranya aku bisa menyentuh orang yang sedih itu? Gimana caranya saya bisa masuk dengan orang yang lagi bahagia? Gimana saya bisa masuk dengan orang yang lagi bad mood kayak gini? Jadi kamu harus bisa menyatukan mood-mood orang itu yang lagi tidak balance menjadi balance 100%. Sehingga apa? Apa yang kamu sampaikan itu mereka semua bisa ngikutin. Itu baru MC yang benar. Ya, karena MC itu ya seperti another people said ya mereka bilang MC itu seperti chef yang bisa meramu racikan makanan sehingga bisa menjadi enak, ya kan. MC itu adalah jantungnya acara. Banyak orang-orang seperti beberapa MC lain ngomong seperti itu. MC itu kalau Kelly bilang seperti nakaudah kapal. Dia membawa penumpang melewati samudra ketika ombak itu seperti apa dia bisa menjaga, ya kan. Nah, sebuah perjalanan itu bisa tetap dinikmati kayak gitu kan. Nah, itu tugasnya MC. Jadi penting banget. Nah, buat para klien-klien juga ya, kenapa sih MC itu juga sedikit-sedikit sih keluar dari pembahasan Kelly, nggak apa-apa ya.
Maka kenapa MC itu dibayar mahal? Ya karena MC sangat pegang penting dalam sebuah acara. Semua keluar masuk dari awal sampai akhir itu MC sangat penting. Jadi kenapa MC itu sangat mahal? Ya. Nah, setelah kamu nulis skrip semuanya dari opening, inti acaranya seperti apa, closing. Nah, jangan lupa kamu harus prepare gamesnya. Gamesnya seperti apa? Oh, kalau gamesnya yang formal seperti apa? Games yang semi formal seperti apa? Games yang non formal seperti apa? Nah, itu kamu harus benar-benar tahu. Nah, kemudian games itu juga macam-macam. Tidak bisa kamu buat games itu di hall, kamu buat game sama seperti di outdoor. Hey, tidak seperti itu ya. Kalau misalnya ruangnya kecil gitu kan, cuman kuota 50 orang atau 40 orang, gamesnya harus sesuaikan karena tempatnya sempit, ya, sempit ya. Nah, kalau tempatnya sempit kamu harus benar-benar tahu. Jadi kalau misal tempatnya sedikit luas, ya gamesnya harus seperti apa. Kalau misalnya tempatnya luas banget, kamu harus punya game seperti apa. Memilih games itu tidak sembarang, harus benar-benar hati-hati. Ya, jadi ketika kamu membuat games itu, ya benar-benar itu bisa diterima oleh mereka dan tidak boring. Ya, ingat sekarang kalau kamu sudah memilih games dengan baik, sudah menentuin acara formal, semi formal, non formal, ya kan? Gamesnya sudah kamu nentuin, sudah tahu semuanya. Oh kak, ini acaranya formal, gamesnya ini, semi formal acaranya gamesnya seperti ini, kemudian non formal gamesnya seperti ini, ya kan? Nah setelah itu kamu harus tahu siapa audiens kamu. Tuh, penting banget loh, ya kan? Karena audiens kita kan beda-beda. Misalnya hadir itu ternyata dosen-dosen semua. Yang hadir itu ternyata semuanya sepuh-sepuh, ya, sesepuh-sepuh semua. Ternyata yang hadir itu dari semua usia, ya. Ternyata yang hadir itu adalah direktur semua, ya kan? Atau manajer semua, atau orang-orang penting. Nah, ingat, gamesnya pun juga berbeda, ya. Kamu berada di level apa, gamesnya juga berbeda. Kamu berada di level bawah, gamesnya juga berbeda. Berada di level menengah, gamesnya juga beda. Cara pembawaannya juga berbeda. Tuh tips dari Kelly, ya. Nah, untuk lebih lanjut, ya, Kelly ajak kalian semua untuk menyaksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Tetap kembali bersama Kelly Manis Show. Hai guys, welcome back to Kelly Manis Show, ya kan? Nah, buat kamu bagaimana tadi? Menarik bukan? Ya, semoga bermanfaat ya. Karena hidup ini adalah kesempatan, maka kesempatan ini Kelly mau berbagi untuk semuanya. Ya, semoga bisa menjadi amal ibadah. Ya, oke. Nah, kembali ke tadi, Kelly sudah mengajak kita semua untuk mengenali dari setiap rangkaian acara. Untuk memandu games, ya, games untuk MC formal, MC semi formal, non formal seperti apa, dan mengenali audiensnya, ya kan? Itu kan cara gamesnya beda-beda. Nah, kalau buat kamu misalnya sudah pernah MC dan bingung, kamu bisa isi ya pertanyaan-pertanyaan kamu di bawah kolom komentar. Nanti Kelly akan bahas di konten-konten kedua nanti, oke? Nah, setelah itu, kalau misalnya kamu sudah siapin semua, berarti kamu sudah ready, ya, sudah ready untuk MC. Pasti dong, ya. Tapi kalau misalnya kamu sebagai pemula, bagaimana kak? Saya masih baru, saya belum pernah punya pengalaman MC, belum pernah naik panggung, gitu kan? Nah, berarti berikutnya adalah kamu belajar terlebih dahulu di depan kaca. Oke, di depan kaca, pakai handphone, direkam dulu, suaramu gimana, cempreng apa enggak, gitu kan? Oh, suaraku terlalu kencang, melengking, gitu kan? Nah, berarti kamu belajar untuk kontrol. Ya, itu nanti Kelly akan bahas di konten-konten berikutnya. Nggak usah khawatir, Kelly akan mengulas semuanya secara detail, jadi semua akan bisa menjadi MC. Ya, semua bisa menjadi seorang motivator, semua harapan Kelly bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Oke? Nah, berikutnya adalah kamu harus datang ke tempat acara itu minimal banget, ya, minimal banget 2 jam sebelum acara dimulai. Kenapa harus datang 2 jam sebelum acara dimulai? Karena buat Kelly itu sangat penting banget. Kamu harus mengenali, ya kan, hallnya acara itu gede, kecil, sedang, ya kan? Kemudian dekorasinya seperti apa, sound systemnya kamu harus cek. Kamu harus menulis nama-nama vendor.
ya kan? Tulis di situ untuk kamu say thank you atau akan membantu kamu dalam dunia kerja, ya, mention mereka di Instagram, ya kan, atau di story. Nah, itu akan menjadi sangat luar biasa bagi teman-teman vendor, akan mengapresiasi kita dong. Oh, aku di mention nih sama MC, nah gitu. Mereka akan repost dan percaya itu juga bisa membantu kamu loh. Kalau mereka repost kan juga dilihat oleh followers mereka dan kamu juga bisa dapat kecepatan rezeki dari Instagram mereka. Tuh, makanya jangan pelit-pelit untuk repost atau mention nama-nama vendor. Oke? Nah, kalau sudah kamu prepare semuanya, datang 2 jam sebelum acara, oke? Kemudian kamu sudah ke sana, tahu dekornya, sound systemnya siapa, cateringnya siapa, terus kamu tulis nama-nama tamu-tamu yang penting, plus gelarnya, ya kan? Itu harus kamu tanya. Dan kamu tanya juga kepada mereka, ini penyebutannya cukup nama aja atau sama gelar? Ya kan ada beberapa orang sih yang nggak mau gelarnya disebut, cukup nama aja. Ya, nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan setelah itu teman-teman ya, kalau sudah datang 2 jam, kamu harus milih dress code. Dress code ini harus sesuai dengan acara. Semi baju seperti apa, non formal seperti apa, acara formal seperti apa. Ingat, semi dan acara formal hindari untuk para kaum hawa, ya ladies, untuk tidak terbuka, ya karena sangat mengganggu, ya. Nah, dan mungkin kalau semuanya sudah ready, ya kan, semua kamu sudah tahu dress code semuanya, parfum, ingat pakai deodoran say, ya biar tidak bau, ya. Deodoran, parfum, mulut harus pakai semprot biar tidak bau nafas, bau naga, ya biar tetap total looknya perfect. Ya, mungkin sekian untuk konten kita hari ini. Nanti Kelly akan mengulas lagi di konten berikutnya. Kelly menunggu pertanyaan-pertanyaannya. Dan jangan lupa bantu Kelly sehingga konten ini berkembang, makin bermanfaat bagi banyak orang dengan cara subscribe my YouTube channel. Ya, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya dong, ting ting, ya. Dan juga komen di bawah dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Oke, saya Kelly Mani. Ya, sampai jumpa di konten berikutnya. Muah. Dadah.